Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung melaksanakan rises daerah pemilihan 4 di Kabupaten berjuluk Bumi Begawi Jejama. Rombongan terdiri dari 10 anggota DPRD Provinsi Lampung pada Rabu 2 Agustus 2020. Sebagai koordinator, tim dipimpin langsung oleh Muklis Basri dari fraksi Gerindra, Wakil Koordinator Dadang Sumpena dari fraksi PDI Perjuangan, dan diikuti beberapa anggota DPRD Provinsi Lampung yang lain. Kedatangan anggota DPRD Provinsi Lampung disambut langsung oleh Bupati Kabupaten Tanggamus Haji Dewi Handayani, Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Haji A.M. Syafi'i, Sekretaris Daerah Hamid Heriansa Lubis, asisten, staf ahli, serta jajaran organisasi perangkat daerah di ruang rapat utama Bupati Kabupaten Tanggamus. Ketua Tim Koordinator Muklis Basri menyampaikan bahwa rises dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Tanggamus di daerah pemilihan 4, salah satunya Kabupaten Tanggamus. Terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah beserta jajarannya untuk mendapatkan informasi apa saja hal-hal yang dapat diperjuangkan di Provinsi Lampung. Hasilnya diketahui bahwa bidang infrastruktur, pariwisata, perikanan, kelautan, pendidikan masih menjadi fokus utama. Status jalan dari jalan provinsi ke jalan nasional, yang ketiga menyerahkan kewenangan jalan provinsi ke kabupaten. Nah, terkait dengan penyerahan alih status tadi, baru-baru ini ruas Teluk Betung Kiluan itu sudah masuk ke jalan nasional. Lalu saya ingin menekankan bahwa lebih baik serahkan ke nasional, jalan nasional. Dari Bawang, kemudian Kiluan sampai Umbar, Paku, Umbar, sampai Suku Balak, Putido, dan sampai Kota Agung ini, sehingga tadi yang tadi melewati kawasan industri maritim tadi, kita masih kita perjuangkan untuk diserahkan ke nasional, ke APBN, sehingga nanti dananya akan lebih besar dan penanganannya akan lebih intensif. Dikeroyok misalnya mulai dari ruas arah Ulu Belu tembus Lampung Barat. Nanti tahun berikutnya dikeroyok yang jalur mulai Taman Makam Pahlawan terus sampai ke ini. Yang Taman Makam Pahlawan itu kalau misalnya nanti tembus sampai ke Lumbayan bisa bagus, saya kira itu jadi panturannya Tanggamus. Dan di 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kan kita nggak banyak fokus ini ya. Makannya dulu ya. Pokok bahasan kita ini yang paling menonjol adalah yang kita ini ke masalah kawasan industri maritim ya, kawasan industri Tanggamus ya. Di samping hal-hal lain yang kita bahas. Nah ini kan sudah berlarut-larut nih Do. Nah langkah selanjutnya seperti yang Kim. Tadi kita sudah dapat informasi dari Bu Bupati bahwa persoalan ini kan hanya hal internal, ya internal antara Pertamina dengan pihak ketiga yang pengelola, yang calon pengelola. Nah saya pikir ini nanti kita akan coba untuk mendorong ini. Kalau masalah internal seperti kata Pak Mirzali itu teknis sekali ya. Jadi saya pikir sedikit lagi kalau udah seperti itu. Yang jadi masalah ini karena kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat itu yang biasanya dan perundang-undangan. Tapi kalau masalah teknis internal mereka, nah ini kita juga baru tahu ini tadi. Nah, saya pikir nanti Pak Mirzali yang menjelaskan masalah ini karena beliau yang menangani ini sedang menggarap perda tentang zonasi, termasuk itu nanti dalam pembahasan beliau. Dan poinnya pertanyaan sudah kita tangkap. Jadi bahwa tadi menjadi perhatian bersama dari Bu Bupati dan teman-teman dari DPRD juga terkait dengan kawasan industri maritim. Perlu diketahui kawasan industri maritim yang berlokasi di Tanggamus itu sudah masuk dalam Perda 1 2018 di Provinsi Lampung. Nah setelah kita
cari informasi ternyata tidak ada kendala dari segi aturan dan kemasyarakatan. Hanya ada kendala teknis di internal pihak-pihak kan. Nah, yang akan melakukan kegiatan di sana dan perbedaan internal itu tidak boleh menghambat kepentingan yang lebih besar. Nah, ini ada momentum, ada revisi terkait dengan perda zonasi itu. Kami sudah menjadwalkan untuk Pansus sudah menjadwalkan untuk pertemuan memanggil Bupati terkait dengan informasi ini. Kemudian kami juga sudah menjadwalkan untuk berkoordinasi dengan Pertamina pusat. Jadi mudah-mudahan dalam sebulan 2 bulan ke depan ini kita sudah mendapatkan informasi terkait progres kawasan industri maritim. Perhatian dari perda itu. Nah, kan ini kan terkait dengan kewenangan. Nah, kewenangan yang yang diindikasikan ada pelanggaran ini menjadi kewenangan DKP provinsi atau ini menjadi pelanggaran terhadap alur pelayaran dari Kementerian Perhubungan. Nah, itu yang kita baru mendapatkan informasi dan di DPRD sendiri itu masih dalam tahap pembahasan. Nah, nanti mungkin pulang dari sini sebagai bahan masukan karena kelautan itu menjadi mitra kerja di Komisi 2, nanti akan Komisi 2 Pak Heni nanti yang akan memanggil DKP nanti untuk menindaklanjuti persoalan yang terkait dengan pukat ini. Dan dulu kita adakan hearing dulu dengan DKP provinsi. Karena di zaman menteri sebelumnya cantrang itu sama sekali dilarang. Nah, tapi ada kebijakan yang baru. Cantrang boleh. Nah, sejauh mana yang boleh nih? Karena yang kita dengar informasinya itu ada ukuran-ukurannya juga yang boleh ini. Nggak secara umum dia boleh gitu kan. Nah, itu pentingnya kita melakukan pendalaman dulu dengan OPD yang membidangi ini kan DKP. Dari Kabupaten Tanggamus, Buana Informasi melaporkan.